Debunya banyak sekali ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DND Workshop. Kalau alat ini masuk di DND Workshop tahun 2025, mungkin kesannya akan B aja, karena waktu itu harganya masih sekitar Rp1.450.000 sampai Rp1.500.000 untuk tipe lengkapnya alias tipe BM. Tapi di awal tahun 2026 ini saya cek itu harganya terjun bebas ya teman-teman, sekitar Rp1.120.000. Dan saya nggak cuma ngecek di brosurnya aja, tapi saya juga cek produk-produk Dongceng yang dapat bonus kaos seperti yang saya pakai ini. Berikut listnya. Dan di situ juga jelas ya tercantum bahwa alat ini DCK F32 harganya benar-benar Rp1.120.000. Yang mana menurut saya itu adalah harga yang nggak masuk akal ya untuk kelengkapan seperti ini. Mungkin teman-teman berpendapat terkesan mahal ya teman-teman, tapi ingat di tipe BM ini kalian mendapatkan 2 buah baterai 4000 mAh, 2 buah dan 1 buah charger. Seperti yang kalian ketahui, harga starter pack tersebut itu sudah Rp1.000.000. Artinya di paket ini kalian cuma mendapatkan unit blowernya itu cuma seharga Rp120.000. Kan nggak masuk akal ya teman-teman. Padahal kalau kalian beli tipe Z-nya atau tipe unit only-nya itu harganya masih di sekitar Rp550.000 sampai Rp560.000. Dan menurut saya itu adalah selisih harga yang cukup jauh ya. Nah, lebih baik kalau kalian pengen membeli alat ini ya beli yang tipe BM aja, karena kalian dapat 2 buah baterai dan 1 buah charger. Nah, tadi sudah kita tes ya untuk meniup dedaunan dan juga sampah-sampah, dan kebetulan karena tadi itu kondisinya habis hujan sehingga mungkin bobot daunnya juga lebih berat dan lebih lengket ke tanah, sehingga kelihatannya ya biasa-biasa aja ya, nggak kenceng banget, karena memang bukan peruntukannya ya teman-teman. Kalau kalian memang membutuhkan alat untuk membersihkan sampah gitu ya dan dedaunan, nah ini alatnya. Gede kan. Nah ini mungkin akan kita review di akhir bulan Februari ya tahun 2026 ini. Makanya kalian simak terus di DND Workshop, karena ini alatnya cukup menarik ya di harga yang nggak masuk akal juga. Nanti saya akan spill harganya. Oke, kita kembali lagi ke DCK F32 tipe BM. Jadi seperti ini penampakan alatnya ketika kita sudah rakit untuk mode tiup ya teman-teman. Dia juga bisa dibuat mode hisap atau vakum. Nanti ada attachmentnya di sini, saya akan jelaskan. Jadi di paket penjualnya Dongceng menyertakan box seperti ini ya teman-teman. Desainnya udah colorful ya. Lalu di sini juga dijelaskan kalian mendapatkan 2 buah baterai 4Ah 20 volt dan 1 buah charger. Ini ya baterainya ya, FFBL 2040 untuk mengecek kapasitas baterainya ada di sini. Ini sudah saya cas full ya tadi. Berikutnya ini charger standarnya ya, FFCL 2002. Arusnya 2 ampere, sehingga kalau kalian mengecas baterai ini dari 0 sampai full kalian butuh waktu sekitar 2 jam aja. Next, ini attachmentnya, nanti saya akan jelaskan gimana cara penggunaannya. Dan seperti biasanya Dongceng menggaransi produknya selama 2 tahun, dan di sini ada service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada 17 titik ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir mengenai layanan purna jualnya. Selanjutnya untuk instruksi manualnya di sini kalian dibawain buat chargernya dan petunjuk penggunaan alatnya. Sebelum kita ke unitnya, saya akan jelaskan beberapa aspeknya, yaitu untuk baterai sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah di sini ada 3 buah speed, yaitu low speed di 11.000 rpm, lalu mid speed di 15.000 rpm, high speednya di 18.000 rpm. Kalian bisa mengatur secara digital, nanti saya akan jelaskan juga. Airflow rate-nya low speed 1,9, lalu mediumnya di 2,6, dan high speednya di 3,11 meter kubik per menit. Jadi cukup kenceng ya teman-teman. Bahkan kalian bisa meniup balon udara advertising menggunakan alat ini. Lalu berat mesinnya sendiri ada di 1,9 kg. Dan di sini juga disertakan ada beberapa fitur-fiturnya, yaitu electronic gear shift. Jadi perpindahan giginya itu elektronik ya, bukan mechanical. Selanjutnya dia ada fitur suction dan blow. Artinya dia bisa menghisap dan juga bisa meniup ya. Nama produknya Dongceng DCK F32 tipe BM cordless brushless blower. Jadi nggak usah tanya lagi ya teman-teman, ini sudah menggunakan motor brushless, sehingga ya pastinya mini maintenance dan juga durability-nya mantap. Oke, langsung aja kita ke unitnya. Nah, secara utuh tampilan unitnya seperti ini, saya akan jelaskan satu persatu.
Untuk nozzle-nya, dia terbuat dari bahan karet yang cukup fleksibel dan kuat. Ini walaupun kalian injek-injek, ini nggak akan pecah ya teman-teman. Semua materialnya terbuat dari bahan yang nggak usah diragukan lagi. Ini plastiknya bagus. Lalu di sini ada motor brushless ya. Jadi kalau kalian perhatikan nanti ketika nyala, dia itu nggak akan ada percikan apinya sama sekali. Selanjutnya untuk bagian handle-nya, dia dilapisi bahan karet seperti ini. Untuk triggernya ada di sini. Nah, jadi dia ini nggak variable speed ya teman-teman. Dia cuman switch on off aja. Variable speednya ada di sini, nanti saya jelaskan. Ini bukan tombol safety, tapi ini adalah lock button. Ketika kalian menggunakan alat ini dalam jangka waktu yang lama, tinggal kalian pencet seperti ini. Nah, tangan kalian bebas untuk bergerak ya. Untuk mematikan, pencet lagi. Selanjutnya untuk speed 1, 2, 3 kalian bisa tes di sini. Ini speed 1. Oke, slow ya. Speed 2. Dan maksimum speednya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini ada lubang hisap. Nah, untuk fitur vakum kalian dibawain nih ya adapternya. Pasang dulu di sini. Seperti ini, lalu nozzle-nya kita pindah di sini, dan di sini tinggal pasang dustbag-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu ya, ketika dia menghisap, dustbag-nya akan mengembang sehingga yang keluar di sini adalah udara yang bersih, kotorannya tersaring di dalamnya. Dan di sini yang saya suka, dia nggak menggunakan zip atau resleting ya. Sepengalaman saya, untuk dustbag yang menggunakan resleting itu bakalan cepat rusak ya teman-teman, terutama di bagian jahitannya. Tapi ini dia sudah menggunakan sistem klip seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan untuk lubang hisapnya, di sini ada grill-grillnya ya seperti ini teman-teman. Sehingga untuk fitur hisap, dia itu hanya untuk debu. Misalnya debunya gerinda atau circular saw. Tapi untuk wood chip seperti serutan kayu nggak bisa ya teman-teman. Pastinya akan nyangkut di grillnya. Oke, di sini saya akan contohkan gimana fungsi dari fitur hisapnya. Untuk tes awal saya akan memperlihatkan berapa banyak debu yang keluar lewat dashboardnya ya. Oke ya, berantakan ya teman-teman. Ini ya, debunya banyak sekali ya teman-teman. Saya akan bersihkan dulu. Sekarang saya akan pasang dashboard di belakangnya ya. Saya nyalakan dulu alatnya. Nah, ini ya, untuk debunya, dia itu debu yang kasar ya teman-teman. Jadi ini adalah serpihan kayu yang nggak berterbangan ke udara. Jadi ketika seperti ini ya, dia turun begitu aja. Nah, sebenarnya di woodworking, debu mikro itu adalah debu yang paling berbahaya. Karena dia itu yang berterbangan dan rawan untuk terhisap ke pernapasan kita. Tapi dengan alat ini, ya, debu mikronya sudah masuk ke sini semuanya. Dan di sini adalah debu-debu yang kasar. Bahkan di bagian fansnya atau bagian kayunya, ini nggak ada debunya sama sekali ya. Beda dengan yang tadi. Nah, sekali lagi ya, untuk fitur hisap, ini adalah fitur bonus ya teman-teman. Untuk fitur utamanya tetap adalah blower. Makanya ini namanya cordless blower kan. Di sini saya akan coba tuntaskan untuk membersihkan debunya.
Oke ya, jadi benar-benar multifungsi. Terutama kalau kalian punya workshop di indoor, ya fitur hisapnya ini bakalan sangat berguna. Kalian nggak mungkin meniup debu di indoor, karena debunya bakalan berpindah kemana-mana. Tapi kalau outdoor seperti ini, nggak masalah ya, kita tiup, dia akan terbawa angin. Nah, di sini saya sudah sediakan serbuk kayu ya. Ini hasil potong dari table saw. Langsung aja ya, kita tiup menggunakan full speed. Ya. Sesimpel ini debunya sudah keluar ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk fitur tiup ini bakal berguna untuk workshop semi outdoor seperti ini. Oke, sekarang untuk wood chip atau potongan kayu yang agak besar, seperti serpihan dari auger bit atau serpihan dari wood planer, apakah dia bisa membersihkan dengan sempurna? Yuk, langsung aja ya, kita akan buat wood chip ya teman-teman. Oke ya, wood chipnya kasar ya teman-teman, seperti serutan kayu dan wood chip dari auger bit. Yuk, langsung aja ya, kita bersihkan. Oke, benar-benar ringan, dan dia juga bisa digunakan untuk membersihkan alat ya teman-teman. Oke ya, ini masih segel ya teman-teman, dua-duanya. Isinya masih utuh, supaya kalian bisa tahu gambaran gimana kencangnya hembusan angin dari DCKF 32 ini. Oke lah, mantap ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk ketersediaan tipe BM sepertinya agak terbatas untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga kalau kalian bisa menemukan tipe BM yang harganya cuma sekitar 1,2an gitu ya, kalian sikat aja sebelum kehabisan. Karena di toko officialnya pun tipe yang banyak tersedia adalah tipe unit only atau tipe Z. Nah, saya rasa itu aja. Dan menurut saya untuk harga 1.120.000 di awal tahun ini semakin worth it untuk dimiliki. Terlebih lagi untuk performanya dan juga fitur-fiturnya sudah oke. Dan ini saya yakin nggak dimiliki oleh brand-brand generik. Langsung aja kalian cek di kolom deskripsi untuk link toko officialnya Dongcheng. Oke, saya rasa itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya.